tambah semangat, mari kita bersama-sama tepuk membaca. Tirukan ya. Tepuk membaca. Duduk tegak. Buka buku. Jarak mata. Tempat terang. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman, saksikan video tema 2 subtema 4. Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai gemar membaca. Membaca itu adalah jendela ilmu. Membaca dapat memperluas wawasan, yang dimana membaca itu tidak mengenal waktu dan tempat. Karena membaca sama dengan belajar. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita mencari ilmu dari mulai dalam kandungan sampai kita kembali lagi kepada yang di atas, yaitu sampai ke liang lahat. Jadi mencari ilmu tidak ada batasan waktu ataupun usia. Kita membaca bisa dilakukan di mana saja, bukan hanya di sekolah. Ketika bersekolah, kita bisa meminjam buku dari perpustakaan, kemudian kita bawa pulang ke rumah, kita bisa membacanya. Membaca buku pun bukan hanya pelajaran sekolah saja, boleh membaca buku cerita, membaca majalah, dan lain sebagainya. Dengan membaca, maka kita akan pandai. Dengan membaca, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan guru kita di kelas. Dan dengan membaca, kita akan mengetahui wawasan yang sangat jelas. Maka dari itu anak-anak, rajin membaca bukan hanya di sekolah, tapi bisa dilakukan di mana saja. Kemudian setiap orang punya kegemaran membaca masing-masing, karena setiap orang punya kesukaan masing-masing. Seperti keluarga Udin. Udin suka membaca buku cerita, karena bagi Udin buku cerita ini memberikan kesan dan pesan yang baik untuk akhlak dan adabnya dia. Kemudian ayah suka membaca koran untuk mencari berita politik, ekonomi, ataupun kejadian-kejadian yang sedang terjadi. Kemudian kalau ibu suka membaca majalah, karena bagi ibu membaca majalah ini dapat memperluas pengetahuannya ataupun pengalamannya. Maka membaca buku tidak ada batasan, karena buku adalah jendela ilmu. Hai anak-anakku yang soli dan solihah. Masih ingatkah kalian tentang posisi duduk yang benar ketika menggambar? Wow, pasti kalian ingat semuanya. Hebat. Begitu pula dengan ketika kalian membaca, harus memperhatikan posisi duduk yang benar. Coba sekarang perhatikan penjelasan Ustazah. Ketika kalian membaca sebuah buku, kalian akan mendapatkan banyak ilmu tentunya. Tetapi ketika membaca, kalian perlu memperhatikan duduk dengan benar. Ketika membaca di tempat yang terang, sehingga mata kita tetap sehat dan tidak mudah menjadi lelah. Oke ya, silakan dilakukan apa yang dijelaskan Ustazah, sehingga membaca pun menjadi menyenangkan. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenal kata yang memiliki bunyi yang hampir sama dengan kata yang lainnya. Coba perhatikan tulisan Ustazah di samping. Di sini ada kata membaca. Bunyinya hampir sama dengan kata membawa. Nah, hampir sama kan? Membaca dengan membawa. Kata bawahnya ada kata buku. Bunyinya hampir sama dengan baku. Ada kata pelajaran. Bunyi yang hampir sama, pelataran. Dan masih banyak kata-kata yang lain yang bunyinya mirip
kata tersebut. Nah, sekarang kalian silakan mencari kata-kata yang memiliki bunyi yang hampir sama dengan kata-kata yang lainnya, sehingga kalian akan dapat membedakannya. Yuk, dicoba di rumah anak-anak. Belajar pola gambar. Ustazah punya bola merah, kuning, hijau. Kemudian yang sini tidak ada anak-anak. Nah, yang ini ada kuning sama hijau. Berarti yang nggak ada warna apa ya? Bener, di sini merah, berarti seharusnya di sini ada merah. Nah, merah, kuning, hijau. Di sini sudah merah, ini hijau. Berarti yang nggak ada apa? Warna apa, anak-anak? Nah, bener, warna kuning. Jadi polanya merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Udah. Pola yang kedua. Ustazah punya benda, ini ukurannya tinggi, sedang, pendek. Nah, selanjutnya yang ini sudah ada tinggi, yang tidak ada apa teman-teman? Nah, benar, yang nggak ada adalah sedang. Nah, di situ apa ini? Yang paling pendek. Nah, ini sudah yang tinggi, ini yang sedang. Berarti yang nggak ada yang mana? Nah, benar. Ini apa teman-teman? Ya, yang paling pendek. Terima kasih. Yuk anak-anak, kita lihat gambar di sebelah ini. Ada gambar apel berwarna hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Nah, yang nggak ada apel berwarna apa ya? Benar, berwarna hijau. Setelah itu merah. Gambar yang kedua. Ada bola kecil, bola sedang, bola besar. Bola kecil, sedang, besar. Nah, yang nggak ada bola ukuran apa ya? Betul, ukuran kecil. Kecil, sedang, besar. Nah, asik kan teman-teman belajar pola gambar. Nah, kalian boleh latihan di rumah sama ayah sama bunda. Oke anak-anak, selanjutnya Ustazah akan mengajak teman-teman untuk membuat kreasi yang berupa kartu kata. Sebelumnya dibaca dengan baik bahan, alat, dan cara membuatnya. Yang pertama Ustazah akan menunjukkan bahan dan alatnya dulu ya. Yang pertama ada kertas karton, kemudian ada gunting, ada spidol, ada lem, ada hiasan, dan ada gambar-gambar. Hiasan di sini teman-teman boleh dihias dengan dedaunan kering, batu-batu kecil, kemudian bisa juga kulit terang. Selanjutnya untuk gambar bisa dikasih foto foto anak-anak. Selanjutnya anak-anak juga memperhatikan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, teman-teman harus mengukur karton sesuai ukurannya tadi. Yang kedua, teman-teman menggunting karton tadi yang sudah diukur. Kemudian yang ketiga, tulislah kata pada kartu yang dipotong tadi. Misalnya nama teman-teman, nama anak-anak. Yang keempat, foto anak-anak tempelkan di kertas tadi. Dan yang terakhir, bisa dihias dengan daun-daunan kering tadi, batu-batu kecil tadi, dan atau kulit kerang tadi. Oke. Selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh gerakan dorong mendorong teman. Siap? Oke Ustazah. Pertama kita pakai dua tangan dulu Ustazah. Kita harus mendorong ya. 1, 2, 3. Dorong Ustazah. Kayak gini ya, oke? Yang selanjutnya pakai satu tangan. 1, 2, 3. Ayo. Nah, seperti itu bisa dipraktekkan di rumah bersama saudara, teman-teman, atau tetangga, teman-teman anak-anak. Oke? Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video tema 2 subtema 4 gemar membaca. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.